Halo, ini aku buatin suatu video. Tapi sebelum aku buatin lebih lanjut, aku memberikan salam kepada semua yang hadir di channel ini dan terima kasih sudah tetap ada di channel ini yang lama sampai sekarang. Tapi kalau teman-teman yang baru, selamat bergabung di channel Yohanes Prayoga. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian untuk mengerti materi-materi forex yang bisa kalian pelajarin dan bisa digabungin untuk menjadi sistem kalian sendiri ya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, dan di share, atau dibiarin lah iklannya nyala. Lumayan receh. Nah, sekarang aku di grup itu tadi nge-share. Aku coba buatin sedikit nalar fundamental ya, tapi aku belum yakin 100%. Jadi aku share gimana nalarku terhadap fundamental dan menebak fundamental yang akan terjadi. Aku buatin videonya. Nah, ini aku lagi buatin videonya. Terus ada Mas Eko, Mas Ronaldo JBY apakah akan ngejar koreksi terlebih dahulu atau tambahan terbang? Nanti dulu. Aku lagi bikin video. Oke. Grupnya di mana? Bagi teman-teman yang belum tahu, grupnya ada di sini ya. T.me Bull and Beer. Oke. Nah, ini aku mau share cara nalarku terhadap fundamental. Oke, nalarku terhadap fundamental seperti apa dan bagaimana. Kita acak aja sistemnya. Aku pakai M acak sama momentum. Terus ya nggak pakai indikator lain aja lah, karena acak kan. Kita sekedar hanya mengacak saja yang biasanya dipakai oleh master-master di luar sana di web-web fundamental biasanya sih sebenarnya ada MA 200, 100 dan lain-lain, tapi nggak perlu digunakan lah, aku males ngelihatnya. Oke, nalarku terhadap fundamental itu tidak sama seperti orang-orang yang biasanya di Facebook, biasanya di grup. Mungkin ada yang mereka memang belajar fundamental secara beneran, alias cara mereka membaca fundamental adalah penggabungan data-data fundamental atau data-data yang sudah terjadi, nanti akan memprediksi akan kedepannya seperti apa. Cuman pasti kalian ribet atau kalian melihatnya, kok ribet banget, harus gini, datanya dari mana, bla 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 bla, kok bisa dia tahu ini nyari datanya dari mana, apa yang berhubungan. Aku mau bikin sesimpel mungkin terhadap nalarku bagaimana caranya aku mau menggambarkan fundamental itu ya. Walaupun nggak fundamental, yang aku masih pelajari adalah fundamental jangka pendek, bukan jangka panjang yang 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Aku belum mempelajari itu. Maksudnya bukan belum, tapi belum belum apa ya, belum yakin banget apakah aku bisa membaca seperti itu sehingga long term. Itu belum mampu. Aku belum mampu dan belum mau share karena takut menyesatkan. Dan ini pun aku sebenarnya nggak mau share, teman. Aku coba aja. Dan teman-teman yang memang master fundamental, tolong diperbaiki di kolom komentar di bawah kalau memang saya salah ngomong, karena saya nggak yakin 100% kalau saya bisa fundamental. Cuman saya menggunakan nalar dan logika karena nggak ada yang ngajarin saya, nggak ada yang memberikan pelatihan buat saya, nggak ada yang aku bukan kuliah ekonomi. Jadi aku otodidak belajar tentang fundamental. Oke, kita mulai. Kita start aja. Kita mulai. Untuk yang cacat di grup sabar dulu ya. Yang cacat di grup sabar dulu. Aku masih bikin video dulu ya. Untuk data pertama yang kita cari untuk masalah fundamental pasti tahu semua adalah Forex Factory, atau kita mencari data lain dimanapun ya. Di MyFX Book ada, di FX Street kalau nggak salah ada, itu tentang fundamental, apa pengeluaran data kapan dan lain-lain itu ada. Terus ya banyak lah, tapi sama, intinya sama. Nah, yang kita analisa adalah besok tanggal 7. Tanggal berapa ya? Oh ya, tanggal 8 ya. Besok tanggal 8 hari Senin. Besok tanggal 8 hari Senin aku coba ini menggambarkan bagaimana pagi hari akan terjadi gerakan seperti apa ya. Pagi hari terjadi gerakan seperti apa. Nah, kalau pagi hari jelas news atau data yang keluar
ada data-data JPY out, NZD, USD ya, NZD lah, sorry NZD out, JPY karena Asia. Jadi yang sore sama malam hari nggak dulu deh karena terlalu panjang nanti kalau dijelasin dari yang sore, yang malam hari ya. Jadi nggak perlu. Jadi kita pagi ini aja. Jadi kalian bisa mau melihat. Jadi yang aku aktifin itu hanya out, NZD sama JPY. Kan kita menganalisa fundamental untuk pagi hari kan. Kalau seharian, banyak, bakalan videonya bakal banyak. Durasinya bakal banyak ya. Durasinya bakal banyak. Karena ini aku ingin mencoba untuk men-share atau membagikan pandanganku, nalarku terhadap fundamental yang secara simpel dan bisa ditangkap oleh pikiran teman-teman yang lain. Jika kalian itu pasti pernah membaca fundamental tapi pusing, apa sih maksudnya? Ini ribet amat, dari sini ke sini, harus ke sini ke sini ke sini. Ribet banget. Bahkan ada fundamental yang dia hanya satu data, keluar jam 7.30 dia bakal naik, kemungkinan akan ini. Enggak, itu bukan fundamental, itu hanya data ya, hanya data, bukan total. Jadi ini aku liatin untuk data jangka panjangnya. Oke, data jangka panjangnya dan nalar-nalarku. Kita mulai. Sabar, agak cerewet soalnya saya ya. Sih. Oke, siap Mas, makasih. Oke. Sekarang kita lihat di data di Forex Factory. Aku suka Forex Factory karena simple banget tampilannya. Bukan karena nggak suka yang lain ya. Sorry, bukan karena nggak suka yang lain, tapi simple aja. Sekarang kalau aku udah filter bahwa yang aku aktifin hanya out, JPY dan NZD. Ternyata NZD nggak ada news sama sekali, atau dikatakan nggak ada data sama sekali yang keluar. Berarti bisa diasumsikan yang berhubungan dengan NZD kemungkinan tidak akan gerak. Ya bisa gerak kalau USD-nya yang berpengaruh. Terus sekarang kita lihat ada out ya. Impact-nya sangat tidak ada impact, non ekonomik, dan itu Bang Holiday. Ya, udah tahu sendiri kalau out Bang Holiday berarti untuk out USD, out CHF, out JPY, out ya intinya out Kanada, dan intinya sama out atau pair yang berhubungan dengan out agak pelan untuk pagi hari karena out sendiri, Australia dolar sendiri banknya lagi libur ya. Banknya lagi libur. Rokokku kok mati-mati terus sih. Sabar ya. Oke. Out lagi libur. Berarti yang berhubungan dengan out tidak ada pergerakan. Kemungkinan tidak ada pergerakan atau pelan sekali pergerakannya. Nah, di jam 6.50 AM atau jam 7 kurang 10 menit pagi itu ada data-data dari JPY. Bank lending, koreksi account, final GDP, bla bla bla. Nah, ini harus dibaca dan harus ngerti apa sih bank lending itu, apa sih current account, apa sih final GDP, apa final GDP, ya, economic worst sentiment itu apa sih. Nah, dan jamnya jangan lupa diperhatikan. Nah, karena pagi hari akan kita analisa tentang JPY atau mata uang yen, Jepang yen, kita harus mengerti apa-apa yang data yang keluar. Sekarang kita fokus dulu apa pair yang akan kita pilih ya. Out JPY berarti bisa bergerak ya, bisa bergerak karena ada JPY-nya yang menggerakkan. Outnya enggak. USD JPY, USD lagi tutup. JPY-nya yang bergerak. Berarti bisa jadi USD JPY yang bergerak. Nah, untuk Euro USD bergerak enggak? Enggak bergerak, atau bisa dikatakan bisa diem. Tapi bisa juga meledak, juga bisa. Tergantung nanti efek yang sebelumnya, data sebelumnya, atau efek yang minggu lalu, atau yang akan datang, rumor yang akan datang. Itu bisa terjadi. Cuman kita fokus untuk yang keluar aja. Yang keluar JPY ya. JPY berarti out JPY, NZ JPY, USD JPY, GB JPY, Euro JPY akan keluar atau akan mengalami pergerakan, walaupun itu nggak tahu gede apa enggak. Apalagi di sini impactnya adalah low impact ya. Kita coba analisa. Kita fokus ke mata uang
kita fokus ke mata uang. Oke, USDJPY deh. Kita fokus ke mata uang, pas banget ini USDJPY. USDJPY yang akan kita analisa untuk pagi hari. Jadi pagi hari kalau kita pasang pakai mana ya? Pakai indikator. Oke, apa indikator ini? Nah, indikator ini kalau kita gedein dikit itu keluar Tokyo ya, Tokyo, London, New York, Sydney. Berarti di kisaran harga pembukaan itu seginilah ya. Pembukaan tuh harganya sekitar segini. Oke, berarti kemungkinan besar kita menganalisa untuk sekian, pergerakan sekian ya, sampai menuju London yang pasti ya, menganalisa pergerakan sekian dengan fundamental. Oke, sekarang kita lihat apa yang paling penting menurut kalian. Yang aku fokusin adalah GDP. Kenapa GDP? Kita baca final GDP itu artinya apa. Bisa kita pakai translate. Kalau yang nggak tahu bahasa Inggris seperti saya bisa pakai malu. Mainannya uang luar tapi kita nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, aku malu swear. Aku nggak bisa. Aku bahasa Inggris lemah. Jadi aku bisa translate tapi tidak terlalu paham ya. Cuman bisa ya diambil. Apa pengukuran tentang apa? Pengukuran tentang perubahan nilai yang disesuaikan dengan inflasi dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi. Terus ini frekuensi efek bursa. Efeknya apa? Ketika yang sebenarnya adalah ketika aktual atau yang sebenarnya yang keluar saat itu lebih besar daripada perkiraan, itu akan membaikkan mata uang atau mata uang itu membaik ya. Mata uang itu membaik. Aktual lebih besar daripada forecast, maka mata uang membaik. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Bentar, ada suara motor. Nah, catatan untuk forex faktornya sebelum yang terdaftar adalah aktual dari rilis pendahuluan oleh karena itu data sejarah akan tampak tidak berhubungan. Kenapa? Ini maksudnya adalah ini. Dari kemarin 1,8% kok sekarang menjadi 0,9%. Nah, itu jadi nggak berhubungan. Biasanya kan kalau yang sebelumnya adalah 1,8% keluarnya itu tetap 1,8% kan untuk sebelumnya, tapi ini kok berubah gitu. Nah, itu di sini ada catatannya. Ada catatan dari Forex Factory itu sendiri. Alasannya kenapa? Mengapa perdagangan peduli ya? Mengapa para trader peduli dengan data ini? Ini adalah ukuran terluas dari kegiatan ekonomi dan ukuran utama kesehatan ekonomi. Produk domestik bruto atau PDB ya. Atau kalau kita PDB, kalau Indonesianya PDB. Kalau luarnya adalah GDP, gross domestic product. Ya. Oke. Ukuran terluas dari kegiatan ekonomi dan ukuran utama kesehatan ekonomi. Jadi kita bisa melihat kesehatan ekonominya yen Jepang itu seperti apa, atau ekonomi Jepang, negara Jepang itu seperti apa. Itu bisa dilihat dari GDP akhir ya. Nah, nalarku GDP ini berhubungan dengan banyak data ya, bukan hanya satu ini doang. Kalau kalian melihat satu fundamental GDP akhir itu jangan hanya satu data itu doang. Lihat apa yang berhubungan dengan GDP. Sekarang kalau kita lihat dari catatan pengukurannya adalah perubahan nilai yang disesuaikan dengan inflasi dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi. Ya. Ukuran terluas dari kegiatan ekonomi dan ukuran utama kesehatan ekonomi. Udah tahu bahwa ukuran terluas atau semua yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi itu akan berhubungan ke GDP atau pendapatan dari gross domestic product dari sebuah negara. Ya. So, berhubungan sama apa? Nah, kita harus tahu dulu. Berhubungan sama apa? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu yang sebelum-sebelumnya kita lihat mengalami seperti apa GDP dari Jepang ini. Dari September tanggal 9 September 0,3%, terus 9 Desember ternyata naik ke 0,4%. Habis itu 9 Maret itu turun ke 1,8%. Mungkin karena COVID-19 ini penurunannya seperti ini. Nah, untuk saat ini adalah 0,9. Sebelumnya adalah 0,9%. Ternyata ramalan dari para peramal atau para analisis ya yang sudah profesional meramalkan atau memprediksi
di 0,5%, berarti menguat ya kan. Dari 0,9 diramalkan menguat menjadi 0,5% dengan catatan kenapa menguat? Karena di sini efeknya seperti apa? Aktual lebih besar dari perkiraan itu membaik. Jika lebih besar daripada sebelumnya sama aja, kalau lebih besar dari sebelumnya maka akan membaik mata uangnya. Nah, perkiraan dari para analisis itu membaik. Tapi kita harus cek sendiri. Kita analisis sendiri. Nah, cara analisisnya gimana sih, Mas? Itu cara analisisnya kemungkinan ke depannya di depan ini apa sih, Mas? Paling enggak yang mendekati di sini tuh apa sih, Mas? Nah, di yang sini akan keluar itu seperti apa? Apakah benar akan membaik? Apakah benar akan melemah? Nah, kita bisa menggunakan cara nalar untuk kita memprediksi apakah membaik atau tidak. Cara nalarnya gimana? Kita cari sesuatu yang berhubungan dengan JPY di data-data sebelumnya. Yang berhubungan dengan GDP ya. Ingat, yang berhubungan dengan GDP. Itu ya intinya tentang jasa, produk, barang, dan lain-lain. Kita akan mundurkan untuk sorry, bahasa Inggrisnya aku matikan dulu karena kalau lihat itunya aku nggak mau. Oke, ternyata nggak ada. Oh, untuk bulanan aja kalau gitu. Untuk this month. Oke. Dah, kita menganalisa yang mana tadi? Yang ini ya, yang ini ya. Kita menganalisa yang ini, maka out kita lupakan. Out kita lupakan berarti outnya kita lupakan, NZD kita lupakan biar terkurangi. Nah, sekarang kelihatan JPY doang. Nah, di sini ada data-data JPY sebelumnya yang sudah keluar, ya. Kita harus tahu bahwa GDP itu berhubungan dengan data-data ekonomi yang banyak. Berarti nalarku sebagai aku itu berarti bernalar berarti GDP itu kumpulan dari data ekonomi yang sudah berlalu. Oke, dari host spending, lending indicator, ya, bond allocation atau final manufacturing PMI. Kita lihat dulu. Ini nggak sampai bulan sebelumnya juga. Kita lihat. Kita translate lagi. Oke, manufacturing. Kita lihat manufacturing atau pengeluaran modal. Pengeluaran modal bagaimana tentang JPY? Actual Great Forecast kita lihat dulu tentang ini data mewakili perubahan dan kuartal dan dilaporkan di kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah indikator yang utama kesehatan ekonomi bisnis dengan cepat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan perubahan tingkat investasi mereka dapat menjadi sinyal awal dari kegiatan ekonomi masa depan seperti perekrutan, pengeluaran, dan pendapatan. Oke, dari sini kita bisa lihat kalau kita udah tahu atau udah mengerti tentang kenapa pedagang ini peduli dengan pengeluaran modal dari yen, itu kita lihat keadaannya kemarin seperti apa, naik. Nah, oke, naik, pengeluaran modal naik. Sekarang manufaktur PMI, artinya manufaktur PMI adalah kita itu tingkat inflasi indeks difusi berdasarkan manajer. Biasanya ini ada berapa ratus manajer, ya ini nih, berasal dari sekitar 400 manajer pembelian yang meminta responden untuk menilai tingkat relatif kondisi bisnis termasuk pekerjaan, produksi, pesanan baru, harga, pengiriman pemasok, dan inventaris. Nah, kita lihat untuk sebelumnya ternyata tetap, tapi dari bulan-bulan sebelumnya itu ternyata mengalami pelemahan dan sekarang tetap pengelemahan sampai keluar PMI manufacturing akhir ini mengalami pelemahan. PMI ini sama aja kita lagi mensurvei para manajer apakah produksi di sebuah perusahaan tersebut bagus atau enggak. Nah, kayak gitu ya. Agak sulit memang, agak sulit, sabar. Ini aku agak cepat ngomongnya karena durasi juga, karena kita gitu kalau fundamental itu nggak sesimpel yang kalian pikirkan, nggak sesimpel oh hijau naik, merah turun, nggak. Kita harus benar-benar ngecek lagi kayak gitu. Ternyata turun, tetap sorry, ternyata tetap datanya ternyata tetap dari ini ada revisi nih, ada revisi ini berarti. Oh enggak revisi sih, emang tetap. Kalau dari catatan memang tetap ya indikatornya. Oke. Sekarang kita tetap tapi pengeluaran modalnya membaik untuk sebelumnya. Terus yang penting apa lagi ya? Pengeluaran rumah tangga. Kita lihat pengeluaran rumah tangga dari Jepang Yen itu apa artinya? Kenapa trader peduli atau kenapa trader itu harus tahu tentang pengeluaran rumah tangga? Kita lihat artinya adalah pengeluaran konsumen merupakan mayoritas aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
ini adalah salah satu alat pengukur kesehatan ekonomi yang paling penting karena efek riak yang efek yang sangat besar dari pembelian konsumen dan perekonomian dalam perekonomian. Oke, ini mengartikan bahwa pengeluaran rumah tangga itu bagaimana sih seseorang masyarakat yang ada di Jepang itu mengeluarkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang ini termasuk ya pengeluaran rumah tangga lah intinya. Mengeluarkan uangnya gitu ya. Itu bisa diasumsikan bahwa ketika kita mengalami membaca sebuah ekonomi itu ternyata masyarakatnya itu kok berkurang ya, berkurang untuk mengeluarkan ekonominya, berarti menandakan bahwa masyarakat tidak memiliki uang. Satu kemungkinan besar berhubungan juga dengan pengangguran. Penganggurannya seperti apa? Kemungkinan dia banyak orang yang menganggur sehingga tidak memiliki uang atau pendapatan sehingga tingkat konsumsinya menurun. Yang ketiga bisa karena COVID-19 yang pandemi ini bisa jadi karena tidak berani keluar rumah untuk membeli sesuatu barang sehingga terbatas untuk mengeluarkan keuangan di rumah tangga ya. Jadi kayak gitu. Dilihat datanya itu menurun dari min 6% menjadi min 11%. Min 11,1%. Berarti pengeluaran rumah tangga itu menurun. Nah, ketika rumah tangga menurun dari awal ya, kita langsung aja ke tanggal 8 yang udah kita prediksi. Itu ketika pengeluaran rumah tangga menurun mengartikan bahwa produksi sebuah perusahaan akan menurun juga. Karena apa? Stoknya kan jarang dibeli orang. Jadi mereka stoknya jarang dibeli orang. Mereka nggak perlu produksi terlalu banyak karena stoknya masih banyak. Ngapain produksi banyak-banyak kalau stoknya masih banyak? Kecuali banyak yang beli, maka perusahaan akan memproduksi barang lebih banyak karena stoknya akan habis, ya kan? Nah, efeknya lagi ketika stok itu ternyata masih banyak, perusahaan tidak memproduksi. Kebanyakan perusahaan ketika tidak memproduksi dan stoknya banyak, itu biasanya dia mem-PHK orang pekerja. Sehingga ngapain kita punya karyawan banyak kalau kita tidak laku atau tidak memproduksi karena stoknya masih banyak. Mending aku mem-PHK, mengurangi kos pengeluaran produksi untuk lebih menghemat perusahaan tersebut. Ya, berarti ketika kita udah tahu alurnya dari pihak konsumen rumah tangga ternyata nggak beli dan pengeluarannya menurun, maka diasumsikan bahwa produknya banyak, stoknya banyak, jadi nggak kebeli. Maka ketika stoknya banyak, maka berpengaruh kepada perusahaan di mana produksinya berkurang sehingga tidak memiliki pajaknya tidak besar dan tidak bisa memperkerjakan manusia atau masyarakat di negara tersebut ya secara maksimal. Maka dia harus mem-PHK untuk mengurangi kos. Ketika mengurangi kos akan berdampak lagi ke manusia masyarakat itu sendiri, di mana dia tidak memiliki pendapatan lagi, tidak memiliki gaji sehingga tingkat konsumen lagi berkurang lagi. So, apa yang terjadi di sebuah negara? Berarti pendapatan di sebuah negara ketika kita tahu kan, ketika kita ke restoran, tahu tertulis ada di nota bahwa ketika kita beli makan ada PPN atau pajak negara. Sehingga ketika kita tidak mengkonsumsi atau tidak sering mengeluarkan uang kita dari rumah tangga, berarti pendapatan negara juga berkurang karena pajak untuk negara juga berkurang dong pastinya. Nah, itu berhubungan lagi. Nah, sekarang kalau lihat tanggal 8 itu sedang akan mengeluarkan data GDP dan diproyeksikan bahwa GDP-nya itu membaik katanya. Tetapi kalau kita pelajari dari sebelum-sebelumnya, pengeluaran rumah, indikator lain-lain, PMI dan lain-lain itu mengalami penurunan sehingga bisa diasumsikan atau kita memprediksi sendiri bahwa apakah kemungkinan GDP akhirnya itu membaik. Padahal ramalan dari orang-orang analisis yang sudah profesional mengalami kenaikan dari 0,9% menjadi 0,5%. Tapi kalau kita lihat data secara real sebelumnya, pengeluaran rumah tangga dan lain-lain itu melemah. So, apakah iya akan menjadi
sesuai seperti analisis ngomong bahwa dia akan mengalami penguatan. Kan enggak kan? Kalau dari kita itu dikatakan enggak, karena tadi udah aku jelasin bahwa pengeluarannya enggak banyak, PPN juga enggak banyak, atau pajaknya enggak banyak ke negara. Jadi pendapatan negaranya gimana? Dan itu pun beberapa indikator, belum yang lain. Ekspor impor kan kita nggak tahu, kita belum ngelihat. Kalau kita ngelihat secara luas, nggak cukup ini video hanya untuk GDP akhir doang menganalisis. Nah, hanya itu yang aku nalarin ya. Aku nalarin seperti itu. Sebenarnya banyak banget, sebenarnya sangat banyak yang harus kita nalar. Oh, GDP ini berhubungan sama indikator apa aja. Oh, apa aja dan apa aja. Kayak gitu. Sebenarnya banyak banget. Nah, ini belum masuk chart loh. Ini masuk indikator fundamental doang. Kita memprediksi GDP-nya doang, belum yang kayak USD unemployment claim kayak gitu-gitu belum. Ini hanya satu data GDP doang, tapi banyak yang bisa yang harus kita baca dari data-data sebelumnya ya. So, apa yang terjadi? Oke, yang terjadi adalah kita harus tahu dulu. Data kemarin ternyata seperti itu. Nah, sekarang aku nggak yakin nih. Aku nggak yakin kalau sesuai dengan analisis, kalau dia akan meningkat JPY-nya. Kenapa? Karena tadi kan udah dibaca. Nah, sekarang masuk chart. Oke, ketika nggak yakin, berarti kita harus membuat sebuah catatan. Kalau aku membuat sebuah catatan di mana analisator analisator memperkirakan data yen atau data Jepang, data GDP Jepang naik. Tapi aku memperkirakan data GDP-nya turun dengan alasan-alasan yang tadi udah aku sebutkan. So, baru kita masuk ke analisis real, analisis yang terjadi di chart ya, yang terjadi di chart seperti apa. Kita lihat USD JPY, kalau memang JPY itu menguat berarti tandanya USD-nya melemah kan pastinya pagi hari ya toh, melemah. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi untuk mengerti tentang fundamental. Yang pertama, kita tahu tentang fundamentalnya seperti apa, perkiraan yang tentang kita sendiri menganalisa kemungkinan datanya akan seperti apa. Yang kedua, kita lihat chartnya. Ketika kita lihat chartnya seperti ini, kita lihat, oh ternyata untuk USD JPY keadaannya lagi naik atau trennya lagi naik. Soal ini aku hapus dulu ya. Oke, datanya lagi naik atau chartnya lagi naik, berarti trennya lagi naik. Apakah data JPY itu sesuai? Tidak. Karena apa? Trennya lagi naik. Trennya lagi naik tapi datanya adalah menguat kata analisator. Tapi kata saya, datanya akan turun dengan alasan-alasan yang sudah saya sebutkan. Maka bisa jadi kalau nanti memang datanya sesuai analisator itu menguat, ya, datanya sesuai analisator itu menguat, menandakan dia akan mengalami sebuah koreksi turun, mungkin sedikit karena trennya lagi naik, bergerak ke titik support, sehingga nanti pagi kemungkinan akan turun untuk koreksi kalau memang dia mengikuti harganya sesuai dengan analisator yang sudah diakui dan forecast yang sudah diakui bahwa dia akan menguat. Tapi kalau kataku dia hanya sedikit menurun untuk koreksi ya. Setelah itu kita harus lihat data USD berikutnya pada malam hari. Kita perkirakan apakah memang data USD-nya akan melemah atau menguat. Nah, itu sama seperti tadi cara bacanya. Kita nalarin dari atas sampai bawah apa yang berhubungan dengan indikator yang akan dikeluarkan pada hari ini. Ya, yang akan datang pastinya. Apa nalar-nalar yang akan berhubungan dengan indikator fundamental yang akan datang itu dari data-data sebelumnya. Sehingga kita akan memprediksi, oh ternyata kalau USD itu ternyata kayak gitu, ini melemah, USD malam harinya datanya melemah. Kalau sudah kita analisis melemah, dia bakalan tembus nih. Nah, tapi kalau ternyata data USD pada sebelumnya itu ternyata menguat,
menguat untuk saat ini kita analisis ternyata menguat juga, kemungkinan menguat juga, apalagi analisator dan punya kita sendiri itu sama-sama menguat. Itu bagus banget dimana kita bisa ini seperti ini, pergerakannya akan turun koreksi saat pagi, sore harinya akan naik, atau bukan sore sih, malam harinya ketika USD keluar data ya akan naik kayak gitu. Itu nalar fundamental. Nah, ada beberapa orang yang menyebutkan technical nggak ada apa-apanya sama fundamental, nggak akan berguna ketika kita tahu fundamental. Sorry mas bro, technical analysis dan fundamental itu satu arah dan itu harus. Kenapa? Aku punya alasannya. Kenapa fundamental sama technical analysis itu sama? Alasannya adalah technical analysis ketika investor melihat secara charting, secara visual bagaimana pergerakan harga sebelum-sebelumnya. Fundamental itu hanya data yang dikeluarkan oleh negara. Sekarang gini logikanya. Apa sih yang menggerakkan mata uang? Pastinya buyer dan seller. Mana yang lebih kuat? Ketika buyer yang lebih kuat untuk charting atau buy yang lebih kuat, maka chartnya adalah naik. Ketika sell yang lebih kuat, maka chartnya turun. Ya. Sekarang kalau semuanya aku ngomong bahwa Jepang akan mengalami penurunan di fundamental karena alasan ekonomi bla bla bla, tapi ada indikator lain yang mengatakan bahwa ini seperti ini atau ya apa, tapi kita lihat lagi investor ternyata lebih suka nggak apa-apa lah walaupun jelek, aku pengennya invest di Jepang kok, nggak apa-apa lah data jelek, cuman jelek itu doang kok gitu. Marketnya akan apa? Akan turun untuk USJPY. Jepangnya karena akan naik karena investornya tetap memilih Jepang, kan gitu. Intinya itu karena apa? Di sebuah charting itu menggambarkan secara visual, tapi fundamental hanya indikator untuk menentukan apakah investor tersebut yakin atau tidak menanamkan modal di dalam negara tersebut. Ya. Jadi semua pemilihannya adalah investor. Bukan karena datanya, tapi investornya, kecuali kebijakan moneter dari bank sentral ya, itu beda lagi. Ya. Tapi kalau indikator kecil, fundamental kecil atau yang nggak terlalu berefek banget, itu investor yang milih apakah bagus atau tidaknya kita menginvestasikan dana kita ke negara tersebut. Jadi kalau ada orang yang ngomong technical analysis itu tidak sama sekali berhubungan dengan fundamental, sorry bro, tetap bank pun melihat technical analysis sebelum dia menentukan arah posisi sesuai dengan fundamental. Ya. Biasanya trader bank atau bank yang trading itu biasanya memang melihat sisi fundamental. Tetapi dia tidak akan pernah open posisi jika technicalnya tidak sesuai dengan fundamental tersebut. Oke. So, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting karena satu, kita punya alasan negara ini menguat atau melemah dari fundamental. Kedua, dari technical kita cocok sesuai untuk open posisi masuk. Ya, kalau semuanya fundamentalnya bagus, kayak kemarin, mana ya? Aku fundamental kok nggak salah Euro USD kemarin apa ya? Ya ini yang ini, bukan yang kemarin ya, yang hari Kamis, yang di sini. Yang di sini ini USD-nya bagus. USD-nya bagus. Cuman ketika USD-nya bagus berarti menandakan bahwa fundamentalnya atau data yang dikeluarkannya, walaupun data fundamental awal ya, fundamental kecil, walaupun fundamental kecilnya mengatakan bahwa marketnya itu sedang bagus atau USD-nya sedang bagus. Tapi apa yang terjadi? Terjadi karena trennya naik dari sisi teknikal, dia hanya turun segini doang. Turunnya hanya segini doang.
habis itu naik lagi. Sorry. Turunnya itu segini doang karena USD-nya membaik. Terus habis itu apa yang terjadi? Naik lagi karena apa? Technical analisisnya lagi naik atau trennya lagi naik. Tetap investor akan memilih, trennya lagi naik kok. Fundamental USD-nya kuat, mungkin cuman koreksi doang, koreksi bentar, habis itu naik lagi karena trennya emang naik, memilih euro semua. Paham ya maksudku? Jadi tolong kasih tahu ke teman-teman yang lain, kalau memang ada yang bilang apa technical ini kalau ada fundamental pasti rusak. Enggak coy, enggak gitu ceritanya coy. Technical analysis memang akan dirusak oleh fundamental ketika fundamental itu memang sangat besar, dan itu pun karena sesuai dengan plan technical analysis. Ketika technical analysis yang waktu itu di sini, ketika technical analysis mengatakan dia lagi turun, technical analysis mengatakan dia lagi turun waktu itu, ada fundamental itu kalau nggak salah spike sih, rapat dari sisi Eropa, rapat dari Dargi, ketua MCB ya, ketua MCB itu rapat, dan di situ nggak, kebijakan moneternya aku lupa dia ngomong apa. Nah di situ menandakan bahwa bukan karena teknikalnya nanti ternyata akan seperti ini dampaknya, dan kita tahu technical analisisnya adalah untuk menembus ini. Kenapa? Dan bisa diperkirakan bahwa nanti itu ada rapat umum, dan ketika kita lihat market, ada titik support. Apakah rapat umum ini euro itu membaik? Kalau membaik, kemungkinan besar bisa nih tertembus, dan dia tidak menembus supportnya. Nggak mungkin tiba-tiba dia turun tanpa ada support, nggak mungkin. Tiba-tiba naik ketika ada support, atau turun tidak ada resisten, itu tidak mungkin banget. Jadi tetap, walaupun fundamental USD akan menguat pada hari ini, total menguat banget pada hari ini, terus ada fundamental tentang USD menguat pada hari ini. Ternyata ada technical yang dimana di USD JPY atau Euro USD itu, Euro USD ada support. Ketika menguat, ada resisten. Berarti ketika menguat berarti Euro USD kan turun. Ketika USD JPY berarti ada support. Itu berarti kan akan naik. Nah, itu akan berhubungan. Ya. Seperti USD CHF yang waktu itu panjang banget di video. Itu padahal satu data doang ya. USD CHF ya. USD CHF waktu itu tahun berapa ya? 2013 USD CHF 2013, aku ingat banget 2013 USD CHF pakai weekly aja. Nah, ini dia. Ini adalah sore teristimewa ini. Sore teristimewa USD CHF turun berapa ini ya? 3000 pip 5 menit. Tentang Bank Swiss yang orang-orang itu nyimpen uangnya di sana semua secara serentak, menyimpan uangnya di Swiss waktu itu. Ini apakah sesuai teknikal apa enggak? Sesuai Mas Bro. Bukan karena tiba-tiba itu enggak sesuai, enggak, ini sesuai. Kalau kita lihat, ini trennya waktu itu, pakai weekly, aku pakai daily bakalan hilang ini chartnya di belakang. Pakai weekly trennya naik ya, trennya naik. Tahu kan kalau ketika tren naik setelah menembus menembus resisten sebelumnya, akan mencari resisten setelahnya, dan di atasnya baru dia akan mengalami sebuah koreksi. Ya kan? Kita lihat, kalau kita di daily kita perhatikan bahwa di sini kalau di daily pasti kita memperhatikan bahwa di sini ada naik, turun, habis itu naik. Nah, ketika naik ini kan kalau dari sisi tren, ketika naik seperti ini kan menandakan bahwa naik, turun, ketika udah melewati turun lagi, ketika udah melewati turun lagi, kan gitu. Sama, di sini pun akan terlihat bahwa dia udah melewati ini, udah melewati garis resisten, dan lihat resisten di belakang itu apakah ada support, kan gitu. Nah, di sini ada support enggak? Nah, lihat di sini. Di sini ada beberapa support, resisten. Ada beberapa resisten. Di sini ada resisten. Di sini ada resisten. Ya. Sama di atas ini ada resisten. Nah, seperti ini. Kita lihat.
Apa yang terjadi? Panjang-panjang udah video ini, nggak peduli aku. Nah, apa yang terjadi? So, apakah technical sama fundamental itu tidak sama? Sama. Technical fundamental kita tahu kedepannya bakalan buruk untuk USD. Pasti orang-orang investor akan menunggu di titik support untuk buy euro USD. Bukan tiba-tiba, oh aku dapat kabar USD akan naik nih, aku buy sekarang. Enggak. Mereka menunggu titik technical analysis yang buy terbaik. Jadi negara USD itu seperti itu dan investor akan melihat sisi technical. Pasti berhubungan. Gitu. Oke, paham ya? Panjang banget fundamental. Makanya aku nggak mau share fundamental bukan karena apa. Tapi nalarnya itu sangat banyak banget. Dan untuk dipecah-pecah itu sulit banget. Jadi bener-bener kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang banget mengerti fundamental, tolong kasih tahu aku dong kalau memang ada kesalahan, karena ini aku ke tahap belajar otodidak juga. Jadi nggak takutnya salah yang ngomong. Tapi itu yang mungkin aku bisa nalarin. Semoga teman-teman terbantu oleh video ini tentang fundamental. Yang bingung fundamental, walaupun agak memusingkan dan ribet banget, emang ribet banget. Fundamental itu sangat-sangat kompleks ya, sangat-sangat kompleks. Itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Ini tenggorokanku sudah kering banget dari tadi ngomong fundamental. Selamat malam. Happy trading. Bye-bye.